Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 16 Juli 2024. Kembali saudara, jangan lupa di pagi yang cerah ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Celakalah engkau. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 9 dan Injil Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24. Saudara-saudaraku yang terkasih di mana saja berada, sadar atau tidak saudara, hidup kekristenan kita selalu mengejar yang namanya mukjizat dan berkat. Apa salahkah kita mengejar mukjizat dan berkat? Tidak salah saudara. Kita lihat dari mereka yang mengenal mukjizat, yang mengalami dan mengejar mukjizat atau berkat, apakah kehidupannya berubah? Berubah memasuki kehidupan di dalam pertobatan, hidup di dalam Kristus. Ternyata tidak saudara. Hidup kekristenan bukanlah berfokus pada kedua itu saudara. Tapi bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus. Dan Kristus di dalam kita. Injil hari ini kita melihat bagaimana Yesus sang baginda kita mengecam kota Korazim, Betsaida dan Kapernaum. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Matius 11 ayat 21 sampai dengan 22. Saudaraku, diri kita sering mengikuti perayaan Ekaristi ataupun perayaan-perayaan besar lainnya saudara, di mana kita berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Bahkan saudara, Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya untuk kita santap. Tuhan kita bersatu bersama kita hidup bersama kita saudara, berdiam di dalam diri kita. Namun tidak juga mengubah hidup kita untuk bertobat. Kehidupan kita kembali masuk ke dalam kehidupan lama kita. Kita masih berbuat dosa lagi, bahkan dosa yang sama. Mulut yang tadinya memuji dan memuliakan Tuhan saudara, ternyata kita keluarkan berbagai jenis hewan. Juga dengan mulut ini kita berbohong, memakai untuk bersumpah. Tangan yang tadinya kita bertepuk sorai memuji kebesaran Dia, ternyata kita gunakan saudara untuk perbuatan kasar. Misalnya menampar, mencuri, korupsi. Hati kita kehilangan kasih. Sehingga dengan mudahnya kita emosi, kita marah-marah, saudara. Maka kata Yesus, celakalah engkau. Celakalah kita yang tidak bertobat seperti halnya Korazim, Betsaida dan Kapernaum, saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Matius 11 ayat 24. Sodom, suatu kota yang kehidupan penduduknya benar-benar bezat moralnya saudara. Tidak pernah melihat maupun mengalami karya-karya Kristus. Tapi saudara, Sodom menyadari perbuatan mereka dan mereka pun bertobat. Dalam pertobatan mereka, Yesus Tuhan menerimanya, maka dikatakanlah oleh Tuhan kita, pada hari penghakiman, tanggungannya negeri Sodom akan lebih ringan daripada
tanggunganmu. Ingat saudara, ingat. Kita semua secara pribadi saudara akan menanggung setiap perbuatan kita setelah kehidupan ini. Bertobat menjadi cara kita untuk memperoleh keselamatan. Ibadah sebagai donatur pelayan-pelayan kita yang begitu luar biasa. Semuanya itu tak menjamin kita akan memperoleh keselamatan kalau kita tidak berubah hidupnya. Kalau kita hidupnya tidak di dalam pertobatan saudara. Pagi ini melalui Injil yang kita baca dan renungkan, mengingatkan kembali bahwa dalam kehidupan kita yang penuh kesibukan, penuh dengan ibadah, pelayanan kemana-mana, berbuat baik dan berderma di mana saja, itu semua tak menjamin kita akan selamat. Ingat, sekali lagi ingat saudara, Tuhan Allah tidak melihat itu semua, tapi bagaimana hati kita ini saudara. Apakah kita di dalam hidup ini hidup di dalam pertobatan? Sudahkah kita meninggalkan kehidupan lama kita dan mulai dengan hidup baru, hidup dalam Kristus? Dan masih adakah kasih di dalam hati kita? Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau hidup di dalam pertobatan sejati saudara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan untuk bertobat. Bertobatlah saudara. Pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Mari kita mau bertobat saudara. Yesus Tuhan menanti dengan penuh kerinduan diri kita untuk bertobat. Yesus Tuhan selalu membukakan tangannya saudara dengan penuh kasih kalau kita mau datang kepadanya. Kasih Allah Bapa yang bersama putranya Tuhan Yesus dan bersatu dengan Roh Kudus selalu menanti pertobatan kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.